azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ila hadrati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Imam Bahauddin An-Naqsabandi wa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili wa Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa Muqaddimah Al-Baghdadi wa Imam Abu Yazid Al-Bastami wa ila hadrati Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wa Imam Abu Mansur Al-Maturidi wa jami' sadati sufiyah wa jami' a'immatil mufassirin wa jami' a'immatil mufassirin wa jami' a'immatil mujtahid mutlaq wa ila hadrati jami' awliya Sahfi Jawa wa ila hadrati jami' mu'assis jam'iyah nahdlatul ulama kullihim wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa dzawil huquqil wajibati alaina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa jami' ashabil huquqil wajibati alaina wa ila hadrati khususan ila Mbah Said Ahmadullah Sunan Ngampel wa usuli wa furi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa man ittabahu ila yaumil qiyamah wa ila hadrati Mbah Yai Ahmad Yasin bin Asmuni mu'alif hadzal kitab wa ila hadrati jami'i abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa mudarrisina wa dzawil huquqil wajibati alaina wal mu'min wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa amatana bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini, pada sore ini, alhamdulillah kita oleh Allah diberikan satu kenikmatan bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan yang kalau nggak salah ini tanggal 24 ya, 24 Ramadan 23 malam 24. Mudah-mudahan Ramadan ini dan selanjutnya senantiasa kita diberikan kenikmatan oleh Allah, mendapatkan karunia yang tiada batas, kenikmatan iman, kebahagiaan Islam, kebahagiaan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini atau penjelasan ini bagaimana kita memahami tentang nuzulul Quran atau tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Nabi Muhammad SAW, sebab siapapun umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, manakala pas turunnya Lailatul Qadar itu dia beribadah kepada Allah dengan baik, maka sama pahalanya dengan dia beribadah 1000 bulan lebih. Dan satu malam memiliki keistimewaan fadilahnya melebihi daripada 1000 bulan. Ini salah satu kelebihan daripada umat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kelipatan nilai amal ibadah melebihi daripada umat-umat sebelumnya. Di dalam tafsir surat Al-Qadar disebutkan bahwa kenapa Allah merahasiakan waktu datangnya Lailatul Qadar. Allah tidak menjelaskan tanggal berapa atau malam berapa Lailatul Qadar diturunkan.
Yang jelas di situ ada beberapa rahasia atau beberapa kemungkinan. Yang pertama, ahaduha annahu ta'ala akhfaha kama akhfas sa'irul akhsya. Kenapa Allah merahasiakan waktunya turun Lailatul Qadar? Fa innahu akhfa ridahu fit ta'at. Itu digambarkan sebagaimana Allah merahasiakan ridhonya kepada hamba yang taat. Hamba yang bertaat kepada Allah itu merahasiakan ridhonya hatta yarhabu fil qul, sampai hamba itu benar-benar merasa tidak beban atas ketaatan itu. Jadi fadilah yang pertama daripada Lailatul Qadar tidak di fa innahu akhfa ridhahu bil ta'at hatta yarhabu fil qul. Allah merahasiakan ridhonya kepada hamba yang taat sampai Allah melihat sedemikian rupa ketaatannya itu tanpa ada beban. Wa akhfa ghadabahu fil ma'asi liyahtarizu 'anil qul. Demikian juga Allah juga merahasiakan murka itu Pak, mangkel atau ghadab. Murka. Wa akhfa ghadabahu, Allah juga merahasiakan murkanya atau mangkelnya kepada orang yang durhaka. Supaya apa? Supaya dia menjauhi dari kedurhakaan atau kemaksiatan itu dalam keadaan betul-betul tidak terbebani. Wa akhfa waliyahu fima bainan nas hatta yu'azimul. Demikian juga Allah merahasiakan Lailatul Qadar itu seperti Allah merahasiakan wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah di tengah-tengah komunitas, sampai komunitas itu akhirnya mengakui kewaliannya. Dengan demikian maka Lailatul Qadar tidak ditentukan tanggalnya, adalah bagian daripada supaya umat, ya, supaya kita umat Islam itu sama-sama menyongsong, menyiapkan diri bagaimana ketika malam di bulan-bulan Ramadan atau malam-malam di bulan Ramadan ini senantiasa saling berpacu untuk meningkatkan amal ibadahnya. Sehingga ketika pas berpacu menjalankan amal ibadah sebaik-baiknya, pas di saat itu adalah jatuhnya Lailatul Qadar, maka yang bersangkutan bagaikan telah menjalankan ibadah 83 tahun 4 bulan. Bahkan lebih, khairun min alfi syahrin, lebih bagus dibanding 1000. Berarti maknanya lebih banyak daripada 1000 bulan. Demikian juga bagaikan Allah merahasiakan kemustajabatan doa kepada hambanya, atau kepada, ya, Allah mengijabahkan hambanya doa-doa itu supaya apa? Hamba itu juga senantiasa semangat di dalam berdoa, supaya doanya itu tidak asal-asalan, betul-betul mantap dan memiliki kekuatan yang betul-betul dalam benaknya. Kalau Allah langsung jawab, ya sudah, kamu berdoa saya ijabahi langsung, seakan-akan orang dialog, itu nanti mesti sudah dikabulkan, tenang. Tapi kenapa Allah tidak tahu kapan Allah merahasiakan kemustajabatan doa kita? Itu adalah bagian daripada supaya kita di dalam berdoa dan beribadah kepada Allah benar-benar sungguh-sungguh. Demikian juga wa akhfa isma al-'azam yu'azzamu
kullal asma. Allah juga merahasiakan asma yang agung supaya kita semuanya mengagungkan semua nama-nama asma Allah. Wa akhfa sholatal wusta yuhafadhu alat al-kulli. Demikian juga Allah merahasiakan apa yang dimaksud dengan as-sholatul wusta. Itu adalah supaya kita senantiasa menjaga setiap sholat kita. Dengan demikian maka bisa disimpulkan bahwa Lailatul Qadar adalah penuh misteri. Itu adalah bagian daripada manajemen Allah supaya hambanya di dalam mendekat kepada Allah tidak asal-asalan, tidak hanya pingin-pinginan, tapi betul-betul mendekat yang hakiki, mendekat kepada Allah, ta'abbud kepada Allah dalam keadaan yang penuh gairah semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu rahasia kenapa Allah tidak menampakkan atau menentukan satu tanggal tertentu di dalam turunnya Lailatul Qadar. Itu sama juga kerahasiaan Allah mengapa tidak menyebutkan atau menentukan kamu nanti usia berapa. Tidak ada. Manusia tidak ada yang diberitahu kapan dia wafat. Ya mungkin kalau ada 1-2 kekasih Allah, tapi itu pun kekasih Allah juga tidak akan membuka rahasia itu kepada khalayak. Wa akfa waqtal maut liukhaful kalaf. Artinya bahwa Allah merahasiakan waktunya seseorang meninggal itu adalah supaya hamba Allah itu selalu menjaga dalam ibadah-ibadahnya, dalam ketaatannya. Sebab nanti kalau ditunjukkan kamu besok wafatnya tanggal atau tahun 10 tahun akan datang, akhirnya masih tenang-tenang. Nanti menjelang 1 tahun persiapan mati langsung toto-toto. Itu kan rahasia seperti itu kalau ditunjukkan sebelumnya. Mengapa Allah tidak menunjukkan kapan wafatnya seseorang adalah bagian daripada supaya hamba atau supaya manusia itu senantiasa menjaga dirinya, mempersiapkan sewaktu-waktu kalau dipanggil dalam keadaan sudah siap. Demikian juga rahasia kenapa Allah tidak menentukan waktu Lailatul Qadar. Salah satunya adalah faqadza akhfa hadhil lailah li'adhamu jami'al layali Ramadan, supaya kita semuanya itu mengagungkan atau memuliakan atau mengoptimalkan ibadah kita di bulan semua bulan Ramadan atau di setiap malam Ramadan. Maka kalau tidak ingin kita lepas daripada 1 tahun ini kehilangan Lailatul Qadar, maka mari kita song-song, mestinya ya, kita termasuk saya juga mau song-song mulai malam 1, malam 2, malam 3 sampai malam 30 pasti ketemu. Karena tidak keluar dari durasi antara tanggal 1 malam 1 Ramadan sampai malam 30. Jadi pasti di dalam 1 bulan Ramadan itu pasti salah satunya ada Lailatul Qadar. Tinggal kula panjenengan bagaimana bisa ya supaya tidak kelewat. Ya setiap habis buka berdoa, ya setiap habis sholat doa, mau Quran mampunya ya. Artinya terus disongsong. Siapa tahu di saat-saat itu pas Lailatul Qadar itu pas malam itu datang. Terawihnya yang sehat-sehat ya, yang sakit ya gimana? Kalau sehat sempurnakan dengan terawih, dengan iktikaf, dengan banyak zikir. Wah, ibaratnya semalam itu jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan sama sekali. Supaya apa? Pas waktu itu ada Lailatul Qadar, kita ada amal yang kita lakukan. Yang kedua, rahasia daripada kenapa Lailatul Qadar tidak ditentukan malamnya atau tanggalnya, ya sebab lau uniku Lailatul Qadar wa ana alimun bitajasuikum ala maksiyah. Kalau sekiranya ditunjukkan kepada saya, ditampakkan kepada saya malam nanti ada malam Lailatul Qadar,
maka mereka akan nyantai-nyantai. Allah masih nanti malam, saya kira masih nggak ada persiapan. Farubama ta'uruka asyahwat fi tilkal lailah ila ma'siyah. Padahal ketika sesuatu keinginan pada malam itu untuk berbuat maksiat, itu bisa mengakibatkan dia akhirnya mengabaikan pentingnya Lailatul Qadar. Bahkan pasal ke ma'ilmika asyaddu min maksiatika ma'ilmika. Karena sesungguhnya ketika kalian durhaka bersama dengan ketika kalian tahu bahwa itu adalah waktu Lailatul Qadar, itu bahaya. Nauzubillah. Berarti durhakanya dihitung lebih 1000 bulan. Itu bahaya di situ. Maka nanti khawatir itu akan menjadi bahaya. Maka supaya kita semuanya saling menjaga, jangan sampai berbuat kemaksiatan. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan saya juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi resikonya memang kalau ditunjukkan awal, nanti begini, ditunjukkan sejak awal Lailatul Qadar ditentukan tanggalnya, nanti akan banyak yang meremehkan. Tidak ada semangat untuk menyongsong mempersiapkannya. Hal itu sebagaimana disampaikan dalam salah satu hadis bahwa annahu alaihi salam tafal masjidah fal anna iman. Diriwayatkan bahwa suatu saat Nabi Muhammad SAW masuk dalam masjid, kemudian mengetahui di dalam masjid ada seorang yang sedang tidur. Faqala ya Ali nabbihu liyatawadda fa'iqadhahu Aliun. Kemudian Nabi Ali panggil, hei Ali, itu bangunkan dia supaya dia wudu. Fa'iqadhahu Aliun thumma qala Ali ya Rasulullah innaka sibaqu ila faiwat. Ketika sahabat Ali membangunkan, kemudian sahabat Ali menanya kepada Rasulullah, berarti panjenengan sudah mendahului kebaikan. Salam terabihu. Kenapa panjenengan tidak yang membangunkan? Sudah tahu masuk duluan kok panjenengan tidak membangunkan, kok memanggil saya untuk membangunkan. Qala li'anna raddahu 'alaika laisa bikufrin. Oh iya, saya tidak membangunkan dia sedang sholat di masjid itu, karena kalau dia dalam keadaan kaget kemudian dia mengucapkan kata-kata yang tidak bagus kepada saya, bisa bahaya, resiko kufur. Bisa resiko kufur. Karena apa? Yang disampaikan kepada Rasulullah langsung. Tapi kalau kepada kalian, kepada kamu tidak. Fa'alta dzalika takhaf dan jinayatahu lau aba. Kemudian Nabi menyatakan, maka hendaknya kalian takut, ya, apa? Supaya rahasia dosa-dosanya itu kalau dia menyatakan bangkang. Ini ada satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengapa dia tidak langsung dibangunkan oleh Nabi Muhammad, tapi membangunkan dari sahabatnya supaya tidak dia tampak langsung membantah atau menolak kepada Nabi Muhammad SAW. Idza alimta lailatul faqannahu ta'ala yaqul idza alimta lailatul qadar fa in ata'ta fiha iktasabta thawaba alf syahid. Kalian ketahui kan kalau malam ini pas Lailatul Qadar bagaimana? Fa in ata'ta fiha iktasabta thawaba, maka kalian ketika taat maka dihitung jadi 1000 pahala. Tapi risikonya wa dafa'at qad, ya. Wa in aswaita fiha iktasabta iqbal afsahid. Tapi kalau kalian pas pada waktu Lailatul Qadar itu nauzubillah berbuat maksiat, maka bisa-bisa dihitung maksiatnya melebihi 1000 bulan. Wa tahqul iqab aula min jabi thawab. Adapun menolak siksa itu harus lebih diutamakan dibanding mencari pahala. Artinya mengamankan kita dari siksa itu lebih diutamakan dibanding mencari pahala. Itu salah satu rahasianya kenapa tidak ditunjukkan Lailatul Qadar, supaya kita tidak meremehkan, karena nafsu manusia umumnya itu adalah menggampangkan.
Wasalisuha, apa rahasia yang ketiga? Lailatul Qadar dirahasiakan tidak ditampakkan tanggalnya. Inni akhfaita hadhil lailah hatta tahidal mukallafu fi talabiha. Saya sengaja merahasiakan malam Lailatul Qadar supaya manusia semuanya yang mukallaf itu yang sudah tuntutan hukum untuk senantiasa menjemputnya, menyongsongnya, mengambil bagian itu supaya mendapatkan pahala yang besar. Jadi itu termasuk fadilah-fadilah atau rahasia-rahasianya mengapa Lailatul Qadar tidak ditunjukkan tanggalnya atau waktu malam apa. Yang keempat, rahasianya anna 'abda idza lam yattaqin Lailatul Qadar fa innahu yatahu fi ta'ati fi jami' layali Ramadan. Ketika kita belum yakin malam pertama, malam kedua atau malam 27, ketika kita belum yakin, maka semua hamba ini atau yang ingin menyongsong mendapatkan Qadar, maka akan menjemputnya, menyongsongnya di semua malam fi jami' layali Ramadan. Itu termasuk fadilahnya atau rahasianya mengapa Lailatul Qadar tidak ditentukan tanggalnya, supaya masing-masing umat manusia, umat Islam ini senantiasa mempersiapkan menyebut Lailatul Qadar dengan banyak zikir, dengan banyak istighfar, dengan banyak sholawat, dengan banyak amal-amal ibadah yang lain. Maka ketika pas menjalankan mulai malam pertama sampai malam ke-30, maka saya yakin tidak akan meleset, pasti dapat. Karena apa? Lailatul Qadar setiap tahun datang. Itu pun datangnya pada bulan Ramadan. Persoalan tanggal tanggalnya itu adalah memang dirahasiakan. Tapi pasti datang pada bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini juga kita menjelaskan apa termasuk bentuk-bentuk ciri-ciri khas daripada Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa? Di dalam kitab Lailatul Qadar Fadliha wa Thawabu Amal Fiha wa Dimasuha itu disebutkan beberapa ciri-ciri yang disampaikan. Yang pertama adalah disebutkan annaha tatlu yawma idzin la syu'a laha. Yang pertama adalah matahari esoknya itu tidak mengeluarkan sinar yang menohor. Sinarnya hanya remang-remang. Jadi tidak menyorotkan sinar yang seperti sinar sorot itu tidak, tapi hanya remang-remang. Itu ciri yang pertama. Annaha tatlu yawma idzin la syu'a laha. Apa sebabnya dikatakan mataharinya kok tidak bisa mengeluarkan sinar? Sebab malamnya itu malaikat turun dari langit ke bumi itu berjejak-jejak gantian, sehingga sinar matahari itu seakan-akan tertutup oleh malaikat yang turun ke bumi. Makanya dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam sejahtera yang dibawa oleh malaikat atau disampaikan oleh malaikat kepada umat yang beribadah itu sampai pada terbitnya fajar. Lalu dikasih ikhtilafil malaikat fi layatiha wa nuzuliha ila ardi wa sudiha. Artinya karena di situ banyak malaikat yang turun seakan-akan menutupi terangnya matahari. Itu alasan yang pertama. Menurut Imam Qadhi Iyad. Qala Syekh An-Nawawi wa sya'u bidzamshin qala ahlul wa ma yura min du'iha inda buji. Jadi apa yang tampak terang oleh matahari itu ketutupan oleh
banyaknya malaikat yang lalu lalang. Wa hadzal huwa al-masyhur. Wa qila huwa allazi tarahu mumtaddan ba'da tulu qala wa qila huwa indisyaru biha. Jadi matahari yang biasanya seret itu muncul itu hanya seakan-akan ada tapi tidak mengeluarkan cahaya yang padam. Yang kedua, alamat kedua kota adalah malamnya adalah hening anteng, tidak panas dan tidak terlalu dingin. Tapi apa? Ya, nggak terlalu dingin menggigil nggak, tapi juga enak. Itu, ya. Sofiyah sakinah la haratan wala baridatan, tidak panas dan tidak dingin. Juga tadi malam pas gimana? Kayaknya udah berhujan ya. Tadi malam nggak hujan, ada dua kemungkinan. Karena pas malam ganjil dan pas malam Jumat tadi malam. Nggak tahu kalau tadi malam hujan ya, nggak tahu. Kalau alamat yang kedua adalah tidak panas, tidak dingin, ya malam itu, dan suasananya tenang, nyaman dalam ibadah. Yang ketiga, alamatnya adalah kalau ada bulan rembulan, wa min alamat anna qamar yatlu layatuha misla syakil janfai. Seakan-akan bulan itu tidak menampakkan dengan penuh. Tidak tahu itu rahasianya apa. Seperti hanya sebagian saja tampaknya. Lima rawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala tadzakkaru anna faqala aykum bi dzikri hina tatusabbu wa huwa mithla syikri janfi. Apakah kamu melihat ya atau menyebutkan ketika munculnya matahari wa huwa mithla syikri janfi, sebagaimana sigarnya kurma itu. Kalau Al-Hafidz berkata wahtalahu halaha alamatul tadharu lima wafaqat lahu amla. Ini adalah menjadi perbedaan pendapat. Tampaknya alamat ini adalah menjadi perbedaan pendapat. Fakila yara kullu syai'in sajidan wa qila al-arwahu fi kulli makan sati'atan hatta fil mawadi al-mudlimah. Ada yang mengatakan pokoknya setiap orang yang sujud di situ akan tampak cahaya. Wa qila al-arwahu fi kulli makan sati'atan hatta fil mawadi al-mudlimah. Walaupun kadang di tengah-tengah kegelapan. Jadi ternyata bulan-bulan Ramadan begini bagi yang ingin melipat gandakan pahalanya difasilitasi dengan adanya fasilitas berupa Lailatul Qadar. Cuma tanggal, waktu dan malam apa itu memang sengaja tidak disebutkan, hanya di dalam beberapa hadis diterangkan ciri-cirinya, antara lain adalah bila mana 10 hari yang terakhir Rasulullah itu biasanya membangunkan keluarganya dibangunkan untuk bergegas-gegas menuju ke masjid. Ini menggambarkan bahwa bisa juga maknanya adalah Lailatul Qadar itu datangnya pada 10 hari terakhir. Dalam hadis yang lain diterangkan pada malam-malam ganjil. Jadi ada malam 23, ada malam 27, ada malam 25. Kenapa enggak sama? Bisa juga antara yang meriwayatkan hadis yang pertama dan yang kedua itu tahunnya beda, sehingga Rasulullah juga menyampaikan juga tanggalnya juga beda. Jadi ini menjadi satu momen yang tidak perlu diperdebatkan. Mengapa tidak dipastikan? Itu adalah bagian daripada salah satu rahasia Allah atau salah satu keinginan Allah supaya umat Islam itu senantiasa benar-benar mempersiapkan menjemput bola adanya Lailatul Qadar. Di dalam kitab ini juga disebutkan
Ya Muhammad, ya. Qat'atani fi lailatul qadri khairun laka wa umatika min dawbi sayfi al-fasyahid. Wahai Nabi Muhammad, 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih bagus bagi kamu dan umat kamu dibanding memerangi musuh dengan memukulkan pedang 1000 kali, 1000 bulan di zaman Bani Israil. Intaha kalamul Khawbawi. Jadi itu adalah salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad, di mana satu malam ketika kita bisa mendapatkan pahalanya tidak kurang atau bisa melebihi daripada 1000 bulan. Adapun pengertian tanazzalul malaikat wa ruhu fiha, itu bagaimana maksudnya? Turunnya malaikat wa ruhu fiha. Di dalam penjelasannya ada beberapa masalah. Bahwa yang pertama, anna nadzal malaikat ala alwah, malaikat itu melihat kepada manusia itu dari sisi pandangan rohnya. Sementara wa nadzal bashar ala asbah, sementara manusia memandang kita sesama manusia adalah jasadnya. Kemudian malaikat melihat pada roh kita itu adalah sisi baiknya. Cuma idal malaikat lama ra'au ruhaka mahalan sifatil zamimah minasyawab. Jadi malaikat melihat kita, rohnya itu ternyata ditempati jasad, di mana jasad itu ada nafsu, ada syahwat, ada ghadab. Makanya ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, itu rohnya sudah dipandang oleh malaikat bahwa seakan-akan atad'u fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Apakah pandangan badai menciptakan makhluk yang di situ akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Nah, ini termasuk pandangan malaikat dari sisi rohnya melihat, sementara kita sesama manusia melihat hanya jasadnya. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu turun ke bumi, tanazzalul malaikat wa ruhu fiha, itu adalah rohnya, artinya tidak tampak kepada kita, tidak bisa melihat, tapi jelas malaikat datang dari langit ke bumi. Masalah kedua, anna qaulahu ta'ala tatanazzalul malaikah, malaikat sama turun. Tatanazzalul berarti turun tembuhan, turunnya bergantian, tidak bersama. Bukan nazar tapi tatanazzalu. Tatanazzalu turunnya bergantian, bergelombang. Malaikat dari langit ke bumi itu kalau diwadahi bumi tidak cukup, maka bergantian, bergelombang. Saking banyaknya malaikat, kalau turun langsung ke bumi nggak muat, maka datangnya bergelombang. Maka menggunakan bahasa tatanazzalu yaktabi zahirul nuzulal kulal malaikat. Berarti menunjukkan bahwa di situ semua malaikat turun, walaupun turunnya tidak bersama. Yang ketiga, ada beberapa penjelasan bahwa orang Pak yang yatanazzaluna yalau ibadal basyari wa jadahum wa jadahum fitfa'at. Mereka malaikat datang itu membawa ungkapan selamat, salamun hiya hatta mata, mengucapkan selamat kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah. Maka ibaratnya semacam ucapan selamat ketika sukses menggapai satu prestasi. Ya dialog ibadah basyari supaya tahu ya, mereka mengetahui bahwa hamba-hamba Allah itu yang taat ibadah itu mendapatkan ungkapan selamat dari malaikat. Menunjukkan bahwa malaikat itu juga ikut bahagia ketika hamba Allah Subhanahu wa taala telah menemukan ibadah dengan baik. Wa tsaniha annal malaikata qalu wa ma tatanazzalu illa bi amri rabbik. Mereka malaikat juga mengatakan
wa ma natanazzalu illa bi'amri. Kami tidak turun kecuali membawa perintahnya Tuhan kalian. Fahada yad'u ala annahum kanu ma'murina bidzalika nuzul fala yad'u ala ghayatil mahabbah. Jadi ini menunjukkan bahwa malaikat ya salamun hiya hatta matrifatiha. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin bi rabbihim. Jadi malaikat turun itu juga sepengetahuan seizin Allah. Tidak hanya semaunya saja. Turun ke bumi itu adalah biizni rabbih. Allah mengizinkan, silakan diberikan ucapan selamat kepada mereka hamba-hamba Allah yang sedang serius ibadah kepada Allah, maka malaikat kemudian atas izin Allah dipersilakan untuk mengucapkan selamat. Ucapan selamat itu juga pernah dilakukan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Di mana Raja Namrud dibakar di lapangan, malaikat datang dengan membawa salam dari Allah ya. Maka Nabi Ibrahim akhirnya menjadi dingin ya. Menjadi dingin, tidak sampai kepanasan. Salaman wa salaman ya. Dingin dan selamat. Ini malaikat sudah pernah menyatakan selamat kepada hamba Allah yang dikasihi, yaitu Al-Khalil Nabi Ibrahim. Ketika dibakar itu diberi ucapan selamat oleh mereka. Akhirnya api yang panas itu menjadi dingin. Demikian juga bisa juga malaikat datang dari atas dari bumi ke atas ke bumi, itu membawa salam itu menjadi dingin, suasana menjadi tenang, hening, ibadah itu nyaman. Pokoknya kalau ibadah kalau enak, tidak gerah, tidak panas, insya Allah itu tanda-tanda kalau Lailatul Qadar telah turun. Mudah-mudahan kita semuanya tidak sia-sia di dalam menjalankan ibadah. Semakin kuat ibadah kita, semakin tebal iman kita, semakin diberkahi oleh Allah hidup kita. Anak turun kita sudah senantiasa mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari segala kekufuran dan kefakiran. Dan mudah-mudahan anak turun kita semuanya dijadikan hamba-hamba yang dibanggakan baginda Nabi Muhammad SAW kalau di yaumul qiyamah, dibanding atau di hadapan umat-umat yang lain yang banyak amalnya, orangnya kecil tapi banyak amalnya, orang sedikit orangnya nggak terlalu besar tapi banyak amalnya. Itu mungkin nanti yang akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad pernah dawakan tanah salul fa ini ubari umam yaumul qiyamah. Nikahlah dan sambung atau turunkan keturunan. Fa ini ubari umam yaumul qiyamah, karena kelak aku akan banggakan umat-umat saya di hadapan umat-umat yang lain. Jadi Nabi Muhammad besok juga menunggu kita, tapi kita yang berkualitas, yang ibadahnya baik, yang taat kepada Allah, tidak hanya di dalam keadaan ramai, di dalam keadaan sepi pun juga taat. Tapi mohon maaf, saya masih bisa ngobrol, belum bisa menjalankan sepenuh hati. Maka dengan kesempatan ini saya juga mohon doanya, mudah-mudahan saya termasuk yang dijaga oleh Allah. Kita semuanya dijaga oleh Allah, menjadi orang yang hamba yang taat. Ya, taatnya itu dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan rahasia, tetap dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita rezekinya tambah melimpah. Tantangan kita, kehidupan kita adalah semakin banyak kalau kita menggunakan pendekatan amal yang manual biasa, kesuwen. Ayo boleh sing cepet, model bonus langsung lebih baik daripada 1000 bulan, langsung dijemput di malam Lailatul Qadar. Itu adalah salah satu teknik kita untuk supaya kita hidup ini, ya, supaya hidup ini tidak sia-sia. Kalau kita hanya mengandalkan umur kita mungkin nggak sampai 100 tahun kurang lebih, ya berarti terlalu sedikit amal kita dibanding dengan umat-umat zaman Bani Israel, zaman-zaman dulu yang ribuan tahun. Maka salah satu tekniknya adalah
umat Nabi Muhammad diberi fasilitas sopo sing belum jemput Lailatul Qadar kok dapat Lailatul Qadar ibadahnya pas bener, maka oleh Allah dilipat gandakan pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Justru lebih baik daripada 1000 bulan, bisa juga lebih baik daripada 1 juta bulan. Sangat mungkin Allah yang maha menghendaki. Mungkin lebih baik daripada 1 miliar bulan. Sangat mungkin kalau memang ibadah kita dipandang oleh Allah cocok untuk dilipat gandakan lebih baik daripada 1 miliar bulan. Sangat mungkin. Adalah itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah untuk melipatkan, dan hak prerogatif Allah. Allah mau mengangkat, memberikan pahala yang sebanyak-banyak. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dan yang tidak lupa lagi, di malam Lailatul Qadar atau di malam bulan-bulan Ramadan ini banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak kita membaca zikir kepada Allah supaya kita ditata masa depan kita, rezeki kita, ilmu kita, ya, dan keturunan kita semuanya oleh Allah dijaga sebaik-baiknya. Kita tidak ada yang bisa kita banggakan amal kita kalau dibanggakan dengan jatah fasilitas yang disiapkan oleh Allah, yaitu berupa surga. Itu sebetulnya nggak nyambung, nggak imbang. Amalnya nggak segini tapi pahalanya atau surganya berbesar. Itu kalau mengandalkan amal kita tidak nyambung atau nggak imbang. Tapi Allah Maha Kasih Sayang, Allah bisa saja akhirnya menyambungkan dengan cara rahmatuka awsa'u min dzikri. Karena rahmat Engkau ya Allah jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih luas dibanding daripada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Untuk itu kita tidak boleh merasa amal kita adalah yang paling bisa menentukan. Kita nggak jamin, amal kita belum punya kekuatan untuk bisa seperti itu, kecuali mungkin ya yang amal-amalnya para kekasih Allah, wali-walinya Allah yang sudah tidak hatinya tidak ada kecuali hanya Allah, itu yang mungkin bisa mendapatkan fasilitas, ya, fasilitas sab'atul yuhilluhumullahu fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan yang Allah siapkan payung di mana tidak ada payung atau pelindung kecuali pelindung dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajid. Manusia atau lelaki atau perempuan, seseorang lah yang hatinya sambung dengan masjid. Sambung dengan masjid itu tidak selalu bermakna hanya dzahiriyah saja, ya batiniah. Artinya tetap walaupun di rumah tapi tetap sambung dengan apa yang jadi urusan masjid. Baik secara masjid dzahiriyah seperti kebutuhan fasilitas, atau juga termasuk sambung dengan masjid adalah kaitan dengan ibadah di dalam masjid. Qalbuhu ma'allaqun bil masajid. Hatinya sambung kepada masjid. Itu salah satu jaminan kalau kita termasuk bisa menempati salah satu itu saja, insya Allah sudah dapat fasilitas tribun di mana pada yaumul mahsyar tidak ada penutup, tidak ada pelindung kecuali tribun yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin AC-nya lebih bagus daripada AC di dunia. Itu adalah dijatahkan kepada salah satunya adalah rajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajid. Manusia yang hatinya sambung dengan usaha masjid. Seperti kita ini, wae berjamaah siap-siap, wae jamaah diberikan. Pokoknya urusan dunia dilakukan, tapi tidak mengalahkan urusan akhirat. Karena apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka harus dipersiapkan sejak saat ini. Maka ya nyambut gawe sak madya itu dalam arti tidak bersem-sem sampai melupakan akhiratnya. Tetap mencari rezeki, mencari nafkah yang halal kewajiban, tetapi bukan kemudian menghalangi kewajiban kita untuk mempersiapkan kebutuhan akhirat kita. Mudah-mudahan di dalam bulan-bulan Ramadan ini penuh ampunan, kita dapat ampunan dari Allah, penuh rahmat. Mudah-mudahan kita dapat rahmat yang besar dari Allah, dan mudah-mudahan termasuk kita itqun minan nar, diselamatkan dari jilatan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ditunggu-tunggu itu. Nek mlebu surga sepanjang pokoknya la ilaha illallah ada dalam hati kita, pasti masuk surga. Cuma persoalannya itu nanti lewatnya langsung masuk atau lewat ubun-ubun. Nah niku sing abot niku nek abot-ubun menggok-menggok nang ngene makanya kita
dibimbing oleh Allah dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sing jos mencukupi semua kebutuhan di dunia baik, mencukupi semua kebutuhan akhirat baik, dan selamat dari api neraka. Wa qina adzabannar penting. Nek sampean lewatkan kok ya dijabai masuk tapi jemeng-mengko nang lakukan auzubillah. Itu panasnya luar biasa. Wong sakit pendonya mawon kena kopong didik panas sing ngoten iki apa maneh di akhirat. Mila dengan puasa kula Ramadan kula panjenengan menika nek kula ditampa amal ibadah kula panjenengan insyaallah bisa membebaskan dosa-dosa kita, bisa menghadirkan rahmat yang besar dan bisa itqun minan nar, bisa menyelamatkan kita dari jilatan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kula kinten menika ingkang saged kula sampaikan tidak sampai sesuai dengan yang ditentukan, apa masih tambah lagi? Kalau ditambah lagi nggak apa-apa, masih ada penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab tafsir surat Al-Qadar ini juga disebutkan bahwa awaluman yas'udu jibril hatta yasira amama syamsi fayabsudu janahaihi. Ketika awal yang naik ya, ketika awal manusia yang naik itu adalah malaikat jibril hatta yasira amama syamsi, sampai seperjalanan matahari, atau di depannya itu matahari. Fayabsudu janahaihi ihtabarin la yang syuhuma illa tika sa'ah min yaumitika lailah. Kemudian sayapnya matahari itu dibentangkan ya, sayapnya matahari dibentangkan ahbarin yang warnanya hijau keduanya, la yang syuhuma illa tika sa'ah, yang tidak pernah dibentangkan kecuali pada malam-malam itu, min yaumitika lailah. Semua itu malakan. Kemudian malaikat Jibril mengundang malaikat-malaikat yang lain. Fayasudul kula wajitamun wal malaikah wa nurul jannahal Jibril. Kemudian kumpul ya. Fayasudul kula wajitamun wal malaikah. Kemudian cahaya malaikat itu kumpul. Dan cahaya daripada sayapnya malaikat Jibril juga tampak. Fayaqimu Jibril wa man ma'ahu minal malaikati baina syamsi wa sam'i dunya. Kemudian malaikat Jibril berdiri bersama dengan ya, malaikat itu adalah di antara baina syamsi wa sam'i dunya, antara matahari dengan bulan. Itu ternyata malaikat itu sudah menyiapkan bentangan sayapnya itu. Kemudian dzalika masyhurun bi du'a wa rahmah wal istighfar wal mu'minin. Bentangan sayap malaikat yang dibentangkan antara bumi dan matahari itu adalah diperuntukkan pada hamba-hamba Allah yang ya sibuk dengan bidu'a wa rahmah wal istighfar lil mu'minin. Jadi malaikat itu sibuk untuk mendoakan ya, mendoakan umat-umat yang beriman pada Allah dengan doa, dengan rahmat, dengan istighfar dan sunnah. Wa iman shoma Ramadan ihtisaban, dan juga disiapkan pada mereka yang berpuasa bulan Ramadan semata-mata ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amsau takhalu sama dunya fajlisuna halqan. Kemudian ketika sudah masuk mancing mau masuk ke langit dunia atmosfer yang paling dekat dengan dunia, maka fajlisuna halqan. Kemudian malaikat itu sama duduk ya berkelompok. Fayatami ilahim malaikat sama fayasalunahum an rajulin wani umat. Kemudian mereka sama bertanya kepada beberapa laki-laki dan wanita lainnya, hatta yaqulu ma fa'ala fulan wa kaifa wajadtumuhu. Bagaimana fulan ini? Bagaimana kamu menemukan? Fayaquluna wajadna hu ama awalin muta'abbidan. Mereka mengatakan wajadna hu ama awalin muta'abbidan. Saya menjumpai
awal tahun mereka adalah sangat ibadah, ahli ibadah. Wa fi hadzal 'am mubtadi'an. Tetapi pada bulan ini atau pada tahun ini ternyata dia membuat atau menyimpang. Wa fulan kana ama awalin mubtadi'an. Dan ada fulan yang awal tahunnya adalah menyimpang, wa hadzal 'am muta'abbidan. Jadi akhirnya mereka bingung. Ini dulu waktu awal-awal tahun dulu baik ibadah. Tapi belakangan kok malah nyimpang. Tapi di sisi yang lain ada umat Nabi Muhammad atau umat manusia yang awalnya itu biasa-biasa atau menyimpang, tapi belakangan ahli ibadah. Ini menjadikan ya semacam kebingungan. Kok bisa ya gitu? Malaikat melihat satu persatu maka keheranan. Wa fulan kana amal awal mutabi'an wa hadza am mutabidan. Fayakfuna an du'a ya awal wa yastaghulu bi du'a lisani. Kemudian malaikat ya sama berusaha mencukupinya atau mencegahnya dengan berdoa untuk yang awal dan yang tani. Wa wajadna fulanan talian wa fulanan rafi'an. Kemudian dijumpai ada hamba Allah yang sedang membaca Quran. Ada yang wa fulanan rafi'an ahli ruku, wa fulanan sajidan ahli sujud. Fahum kaza yaumahum wa la tahum hatta yas'aku sama'atanya. Mereka kemudian fahum kadzalika yaumahum wa la tahum hatta yas'aku sampai munggah ke langit yang kedua. Wa kadza yaf'aluna fi kulli sama'in hatta yantahu ila sidrati. Kemudian hakadza yaf'aluna semua dijumpai setiap langit ya seperti yang sampai pada sidratul muntaha. Fataqulu lahum as-sidra ya kufni hadithuni anin nas fa innali alaikum haqqan ya sukani hadithuni wong sing lewat kene hadithuni anin nas, ceritakan bagaimana manusia-manusia di bumi. Kamu lewat sini. Jadi Sidratul Muntaha itu ternyata bisa ngomong. Bagaimana kamu bisa tahu keadaan manusia di bumi? Fa innali 'alaikum haqqan. Karena saya yakin kalian adalah orang yang hak atau malaikat yang hak. Wa inni uhibbu man uhibbullah. Karena saya sungguhnya kata Sidratul Muntaha, karena saya ada senang kepada orang yang cinta Allah. Fa dzakara Ka'ab annahum ya'uduna laha ar-rajul wal mar'ah bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Kemudian menyebutkan Ka'ab bahwa annahum ya'uduna laha ar-rajul wal mar'ah bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Jadi intinya kehidupan itu sebetulnya dipantau oleh semua makhluk di langit. Semua makhluk di langit itu memantau manusia. Keadaannya bagaimana itu dipantau oleh manusia. Kalau dia cinta kepada Allah, maka dia akan mencintai kepada Allah. Makanya kalau dalam salah satu keterangan, ketika hamba Allah itu betul-betul suka ibadah kepada Allah dengan benar, dengan khusyuk, dengan tidak karena selain Allah, artinya lillahi ta'ala, maka Allah ketika menganggap itu sudah dianggap ya dipandang layak untuk mendapatkan satu prestasi, maka Allah memberitahu kepada makhluk-makhluk di langit. Makhluk-makhluk di langit diberitahu, wahai hamba-hambaku yang di langit, aku suka kepada hambaku yang di bumi, fulan ini, maka cintailah. Akhirnya semua makhluk-makhluk di langit itu sama, menghabari satu sama lain, memberitahu bahwa makhluk yang di langit semua juga mencintai apa yang ada di bumi. Itulah salah satu cara Allah membuka kewalian hamba Allah itu antara lain seperti itu. Jadi saat biasa-biasa nggak kelihatan, belum diumumkan oleh Allah biasa-biasa. Begitu Allah sudah mengumumkan di muka bumi, langsung saat jagat bumi di muka langit, ya makhluk di langit sudah diumumkan oleh Allah bahwa Allah mencintai si A di bumi, maka makhluk di bumi pun akan sama-sama tahu si A adalah orang yang memiliki kelebihan atau menjadi orang kekasih Allah. Itu tahunya dari mana? Karena dari Allah memberitahu kepada makhluk-makhluk yang ada di atas langit. Di atas langit itu tidak hanya malaikat, banyak benda ataupun makhluk-makhluk yang jenisnya sangat banyak dan kita belum ditunjukkan apa saja bentuk-bentuk makhluk-makhluk Allah yang ada di atas langit, tapi semuanya itu adalah bisa zikir, bisa
istighfar, bisa tasbih. Subhanallahi ma fis samawat, apa yang di langit dan di bumi ada semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengumumkan suka kepada hambanya di bumi, maka makhluk yang ada di langit langsung memberitahu kepada makhluk yang ada di langit dan di bumi. Mudah-mudahan bila malih nyuwun doa jenengan kula panjenengan muga-muga dijaga oleh Allah, diberikan kekuatan iman kita, Islam kita, rezeki kita, ilmu kita, keturunan kita, dan semua masa depan kita. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau itu benar semata-mata adalah karunia Allah. Kalau ada kekhilafan dalam menyampaikan atau menjelaskan, maka semata-mata ada keterbatasan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum, wafaqanallahu lima yuhibbu wa ya'fu minkum. Sebelum salam kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fi ulumin nafi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma zayyina bil akhlaqil karimah wa zayyina bil amali shalihah wa zayyina bil imanil kamilah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'fadak. Ilahana ya karim, ilahal awalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqna rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan wa bila ta'bid wa la masyaqqah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir jami' sayyi'atina, faghfir jami' khati'atina, faghfir jami' ma'siyatina, faghfir jami' dzunubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa innaka rahmataka awsa'u min dzunubi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya
حي يا قيوم احنا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وارزقنا في زمرة حبيبك وارزقنا في زمرة أوليائك وارزقنا في زمرة المتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Demikian, mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nih, Mbah. Aku ternyata. Yo, matur suwun nggih, Cak. Iya, matur suwun jazakumullah, Mbah. Ngapunten. Masyaallah. Baik Allah. Ngapunten, baik Allah. Ngapunten. Baik Allah.